Salawat dan salam tetap tercurah pada paduka baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah anugerahkan mukjizat yang saat ini kita bisa merasakan. Walaupun kita hidup tidak di zaman beliau, namun mukjizatnya tetap berjalan. Bahkan mukjizatnya akan terus dijaga oleh Allah, yakni Al-Quran Al-Mu'jizatil Mustamirati ala ta'qubil azmi, yang Allah anugerahkan mukjizat tersebut dengan menjawab relevansi masa. Salah satunya adalah ayat yang saya sampaikan dalam mukadimah, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Bagi orang-orang kufur, ini kufur nikmat, kufur inat. Karena teringat saya saat ngaji di Subhan itu, ketika ayat Quran menyatakan ya ayyuhalladzina kafaru atau innal ladzina kafaru, bukan yang dipanggil itu adalah orang-orang kafir zimmi atau harbi yang asli, tetapi termasuk orang-orang yang Islam namun kufur terhadap nikmat atau bahkan kufur inat, angas. Kufur inat itu sama sekali kewajiban ia tinggalkan, bahkan larangan-larangannya malah ia kerjakan. Itu termasuk kufur inat. Bagaimana sawa'un alaihim, orang-orang muslim yang kufur terhadap nikmatnya bahkan inadnya, mereka diberikan peringatan, a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Diberikan peringatan ataupun tidak, mereka tidak akan beriman. Ini kalau melihat teksnya itu di masa baginda Rasul, saat Rasulullah Muhammad berdakwah di hadapan orang-orang Quraisy, saat Nabi meminta hidayah untuk pamannya, tetapi Allah menjawab, pamanmu tidak akan mendapatkan hidayah, atau urusan hidayah adalah urusanku. Engkau hanya punya kewajiban tabligh saja sebagai sifat wajib bagi para rasul. Sidik, amanah, kotonah, tabligh. Sedangkan hidayah itu urusan Allah. Apalagi sekarang semacam baginda Rasul saja banyak orang yang kufur, apalagi para ajengan, para kiai. Mereka dengan kapasitas ilmunya masing-masing, dan anugerahnya Allah juga, para ulama tidak sesempurna baginda Rasul, baik dalam ilmu ataupun di dalam akhlak. Sehingga anugerah-anugerah tersebut hanya dimiliki oleh para alim ulama yang ahli ilmu di dalam mentranslitkan Al-Quran. Mereka dijaga oleh Allah untuk menjaga maknanya Al-Quran, yaitu al-ulama warasatul anbiya. Sedangkan lafadznya itu dijaga oleh para hufaz, para tahfidz Quran. Indonesia alhamdulillah, dari Sabang sampai Merauke berapa pondok pesantren yang berhaluan tahfidzul Quran. Artinya secara lafaz masih bisa dijaga, tapi secara makna banyak yang menyelewengkan. Salah satunya mereka yang disetir oleh hawa nafsunya untuk politik, untuk partai, untuk hawa nafsunya. Bahkan buat pelet sekalipun ya, pakai Al-Quran. Sehingga bagaimana yang memang warasatul anbiya yang asli? Mereka yang betul-betul disiplin ilmunya. Kalau ingin paham tafsirnya berarti disiplin ilmunya jelas, memahami. Nah, Sorok, mantik, ma'ani, bayan, mereka memahami. Sehingga
akhirnya memahami makna Al-Quran itu betul-betul mengikuti ilmu, bukan mengikuti hawa.